musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Shalom, Shalom. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Di hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita nyatakan perkataan iman. Nyatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Pasti dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Bapak Ibu percaya? Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya,
percaya ya, kemenangan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Hati kita perlu menaruh percaya kepada Allah yang benar, kepada iman yang benar. Hanya di dalam Dia saja kita boleh menaruh rasa percaya kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, dalam kondisi terberat, Tuhan ada di sana. Di masa suka kita, Tuhan juga ada di sana. Marilah kita mengenang segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night.
You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. When I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Kau tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangatkan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Engkau sungguh baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You have been so good. Oh, every prayer that I have made, Lord, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Biarlah dalam setiap nafas kami memuji Engkau. Di dalam setiap hembusan nafas kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hidupku memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan.
the goodness of God. All my life you have been faithful. Sungguh Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan, all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini iman percaya kami Tuhan, tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan, kita nyatakan iman percaya kita. Ali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tiada yang lain. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Kinarala nama syarala nama kinarala nama iarala nama se. Kinarala nama iarala nama syarala nama iarala nama se. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau, sebab Engkau
Kina lama syaka lama yara lama syaka baba yara lama Kina lama syaka lama kina lama syaka Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dan sungguh di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami nyatakan di hadapan-Mu bahwa kami bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebab itu kami deklarasikan bahwa sekali Yesus, selamanya akan tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab sungguh kalau hari ini kami boleh ada, itu semua hanya karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang merenungkan firman-Mu, agar semua kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Semua kami, tidak ada satupun yang terlewatkan dari jamahan lawatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, karena kita tahu kalau kita boleh beribadah di hadapan Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang buat setiap kita ya yang datang secara onsite. Selamat datang, selamat menikmati ibadah, selamat menikmati lawatan Tuhan. Dan untuk setiap kita yang mengikuti ibadah secara online pun, selamat mengikuti ibadah dimanapun kita berada. Mari kita nikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dan kalau bagi yang kita mengikuti secara onsite, waktu-waktu ke depan kita bisa datang secara onsite, yang datang secara online ya, mengikuti secara online bisa datang secara onsite. Ayo kita bergabung bersama-sama dalam ibadah-ibadah ke depan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan kepada setiap kita, saya beri judul Jaminan Keselamatan Kita. Boleh katakan sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. Boleh dengan lebih keras, 1, 2, 3. Jaminan keselamatan kita. Iya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bagian dari isi kelas pemuritan begitu ya, yang dimana pada waktu retret kemarin sebetulnya juga sudah dibahas, tapi saya yakin dari yang ikut retret juga ya perlu di refresh gitu ya, perlu disegarkan kembali, diingatkan kembali. Dan karena saya juga tahu ada sebagian banyak ya dari kita yang tahun lalu juga karena satu dan lain hal belum sempat mengikuti retret, sehingga mari kita sama-sama ikuti kelas pemuritan. Ini kelas pemuritan massal begitu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Alkitab begitu ya. Dan sekarang mari kita bahas mengenai keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, masalahnya apa yang muncul ketika kita berbicara mengenai jaminan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Masalahnya adalah mungkin sebagian besar dari kita kita berkata, dosaku cuma sedikit kok, aman lah gitu ya. Dosaku cuma sedikit kok. Saya teringat begitu ya. Ada saya punya rekan begitu, dia sempat berkata seperti ini, aku itu loh dikasih tahu sama kakak pembinaku waktu masih remaja di persekutuan remaja ya. Aku itu dikasih tahu sama kakak pembinaku, kamu harus bertobat. Kita tuh harus bertobat. Lalu dia pikir, loh aku tuh loh ya bukan penjahat, bukan pencuri, nggak masuk penjara, bukan dekat kasus kriminal gitu ya. Selama ini juga nggak pernah yang nipu penggelapan dana lah, atau mungkin jegal orang lah, atau mungkin sesuatu yang sifatnya itu sampai mungkin membunuh orang, enggak gitu. Dosaku cuma sedikit kok, aman lah gitu ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah benar-benar aman? Bahkan ketika kita mengatakan dosa kita cuma sedikit kok, gitu ya. Nah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sempat mengikuti retret, kita tahu kisah ini ya. Nah saya juga ingin membagikan kepada setiap kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, andaikan begitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari itu datang ke rumah saya.
Dan kemudian karena tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudari secara mendadak begitu ya, secara mendadak datang ke rumah saya bicara sama istri saya. Ayo siapkan ini rekan-rekan ya, teman-teman dari GPI Gideon semua mau datang ke rumah kita sekarang. Ayo siapkan. Terus dilihat kan adanya apa? Cuma ada telur. Gak apa-apa, yuk kita bikin adonan kue atau apalah, kita bikin kue pakai telur ini ada. Oke, sambil kita 10 telur yang ada disiapkan di rumah, ada 10 telur. Kita bikin kue Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, saya bagian ngopiok telur gitu kan ya. Saya pecahkan telur itu, istri saya sambil bersihkan sofa, sambil sapu-sapu rumah gitu ya. Terus sambil ngobrol-ngobrol, ayo disiapkan itu, dibersihkan. Telur yang pertama saya pecahkan aman. Telur kedua aman, telur ketiga aman. Tapi saya sambil terus gupuh ya. Ini teman-teman dari GPI Gideon modal, cepat itu mungkin sofanya dibersihkan apa gitu kan. Wah ini telur yang ini aman. Telur yang ini sampai telur ke-9 aman Bapak Ibu Saudara-saudari. Telur ke-10 ternyata telurnya itu telur busuk. Aduh kecampur. Telur busuk kecampur gitu ya, terlanjur gitu kan. Pas lagi ngomongin bersihin sofa gitu ya. Ini telurnya kecampur, telur yang ke-10. Pertanyaan saya buat setiap kita adalah, apakah menurut Bapak Ibu Saudara-saudari adonan yang sudah terlanjur tercampur dengan satu telur yang busuk itu apakah masih layak untuk disajikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Enggak ya? Apakah ada yang masih merasa layak? Boleh angkat tangan. Ya, enggak ya, tentu kita akan berkata enggak layak. Padahal telur 9-nya baik semua. Cuma satu yang adonannya itu sudah terlanjur begitu ya. Nah, ternyata itu merusak satu telur busuk, merusak semua 9 telur yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itulah kenyataan kehidupan kita, bukan? Ya. Alkitab berkata apa? Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang, semua kita sudah berbuat dosa, mau itu dikit, mau itu banyak, tetapi apapun dosa yang kita perbuat, itu membuat kita kehilangan kemuliaannya Allah. Gak cukup Roma 3 Bapak Ibu Saudara-saudari. Maju ya, Roma 5. Roma 5 ayat 12 dikatakan, boleh dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3, ayo. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita semua sudah berbuat dosa, dan kita tahu dosa itu membawa kepada maut, sehingga maut itu menjalar kepada semua kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Roma 6, sekarang itu di Roma 3, Roma 5, Roma 6 sekarang. Roma 6 ayat 23a, ini kita baca dengan suara yang keras ya, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Ya, saya bersyukur ya kita sudah membaca kitab Roma ya secara serentak begitu. Sudah sampai pasal berapa? Ada yang ingat? Hari Sabtu kemarin sampai pasal berapa? Yang mengikuti? 6, betul ya? Roma pasal 6 ya, betul Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ayo saya ajak kita gencar gitu ya, baca Alkitab bersama-sama, kita selesaikan membaca Alkitab bersama ya. Saling sharing di grup begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, untuk saling menguatkan satu sama yang lain, saling berbagi firman Tuhan. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Jadi lihat, dosa itu Roma yang sudah kita baca dari pasal 1 sampai pasal 6 semuanya menjelaskan bagaimana dosa itu menjalar kepada semua kita, membawa maut, dan maut itu menjalar kepada kita. Dan Efesus 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi bahkan karena dosa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dikatakan kondisi kita itu sampai mati. Yang artinya kalau tanpa Yesus, kita tidak akanlah pernah bisa cari Yesus sendiri. Tidak akan kok kita tuh bisa, aku mau cari Yesus ini ya, aku mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak karena pertolongan Tuhan tidak akan bisa. Kenapa? Kondisinya mati.
gitu ya. Karena kondisinya mati. Untuk kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan saja, kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa itu. Karena hanya Tuhan yang membangkitkan kita. Nah, ketika melihat kekacauan semua yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita akan berbicara soal jaminan keselamatan kita? Ya, kita sudah melihat realita dosa yang begitu dahsyat. Pertanyaannya lalu bagaimana kita bisa tahu jaminan keselamatan kita? Jangan-jangan ikut Tuhan Yesus nggak terjamin juga keselamatan kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak kepada setiap kita melihat dari sisinya Allah Bapa, lalu kemudian dari Allah Putra, kemudian dari Allah Roh Kudus ya. Apa yang 3 pribadi ini kerjakan. Sebetulnya ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi saya kasih satu supaya kita nggak terlalu penuh begitu ya. Nah kita akan lihat dari Allah Bapa. Yang pertama dari Allah Bapa yang dia lakukan adalah adopsi. Katakan sama-sama adopsi. 1, 2, 3. Adopsi. Ya seperti orang tua begitu ya, melihat ada seorang anak yang mungkin ada anak itu yatim piatu, tidak mempunyai orang tua, lalu diadopsi jadi anaknya gitu ya, diadopsi jadi anaknya, diangkat jadi anaknya. Nah, kita melihat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, tindakan adopsi kita perlu paham betul bahwa menurut Alkitab ketika Allah mengadopsi kita jadi anaknya itu terjadinya kapan? Terjadinya itu sejak kekekalan. Sebelum dunia ini dibentuk, bahkan sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan itu sudah mengadopsi kita, mengangkat kita orang-orang yang berdosa jadi anak-anaknya. Tapi direalisasikannya kapan? Direalisasikannya yaitu pada waktu orang itu secara pribadi menerima Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang kelima ayatnya ya. Dalam kasih Bapa itu telah menentukan kita dari kapan? Dari semula. Dari sebelum semuanya ada, dari kekekalan, dari semula. Oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah direalisasikan kita diangkat status kita jadi anak-anak Bapa. Ya, untuk menjadi anak-anaknya ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya ya. Nah, Roma 8 ayat yang ke-15, menekankan lagi lebih lanjut. Apa itu? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan sama-sama anak Allah. 1, 2, 3. Ya, kita semua menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Ya, hanya karena kita diangkat oleh Bapa menjadi anaknya, ya, maka kita itu melalui Roh Kudus itu kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Dalam pengadopsian gitu ya, ketika kita diangkat jadi anaknya Bapa, kita orang-orang yang percaya yang menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita tuh dibebaskan dari perbudakan dan kita tuh jadi sekarang tuh menikmati relasi yang baru sehingga kita itu dapat menyebut Allah sebagai Aba, Bapa. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, relasi kita dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya ingat begitu ya, suatu ketika saya tuh melihat ada satu spanduk ditulis begitu ya, selamat datang tamu-tamu Allah. Gitu ya, selamat datang tamu-tamu Allah. Kebayang gak sih kita bersyukur bahwa kita bukan saja tamu-tamunya Allah, tapi kita adalah anak-anaknya Allah. Yang bersyukur boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, menyebut Aba Bapa ini merupakan istilah yang akrab, yang intim, yang digunakan oleh seorang anak dalam menyebut bapaknya.
itu jadi bahkan disejajarkan, disamakan seperti anak kandung yang bisa nyebut Bapa, ya Aba, ya Bapa. Itu istilah umum yang memang disebut oleh anak kandung memanggil papanya. Nah demikian kita orang-orang yang berdosa diadopsi, diangkat jadi anaknya Bapa, kita bisa menyebut Allah itu dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kata adopsi itu sendiri itu menempatkan sebagai anak. Jadi kata ini menjelaskan hak dan kewajiban serta posisi baru kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 12, ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini penting kenapa? Karena jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sendiri dari kecil karena Kristen ya, menganggap sebagai anak-anak Allah biasalah itu ya. Bisa memanggil Tuhan itu Bapa, biasalah itu gitu ya. Sampai satu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari, saya itu dengar kesaksian dari seorang dukun begitu ya, seorang dukun. Dia berkata, dia menyaksikan dia sebagai dukun tuh belajar ilmu bela dirinya tuh yang luar biasa sampai levelnya tuh level yang dahsyat. Bahkan dia itu ngomong, wah saya tuh sampai kalau tahun baru Imlek gitu ya. Tahun baru Imlek itu saya bisa lihat langit itu terbuka. Di situ ada Sun Gokong, waduh di situ ada dewa-dewa apalah ya, dewa Persik lah, dewa apa macem-macem lah, nggak ngerti itu apa saja gitu ya. Itu dia bisa lihat semua menurut dia gitu ya. Bahkan karena ilmunya dia yang luar biasa, dia itu sampai diangkat jadi anaknya dewa neraka gitu ya. Sampai diangkat jadi anaknya dewa neraka gitu ya. Nah, wah, yang singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, dia begitu bangga karena ilmunya yang begitu tinggi sampai saya enggak tahu apakah ini benar atau enggak, karena saya pokoknya cari di internet begitu ya, gambaran dewa neraka seperti apa, ini yang muncul begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, dia begitu bangga diangkat jadi anaknya dewa neraka Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sampai kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terjadi adalah apa? Dia ketemu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, lalu pendetanya itu bilang gini, kamu mesti terima Tuhan Yesus, karena ketika kamu terima Tuhan Yesus, kamu diangkat jadi anak-anak Allah. Dan ayat yang dibaca tuh ini, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Waktu itu dia bersaksi, saya tuh sampai kepikiran, ini jadi anak dewa neraka aja bangga. Ini diangkat jadi anak-anak Allah, terima Tuhan Yesus itu gitu ya. Akhirnya singkat cerita dia sempat berperang melawan pendetanya itu ya. Dia pakai ilmu-ilmu, tapi pendetanya hanya tolak dalam nama Yesus, semua ilmunya hilang. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia memberitakan kesaksian kemana-mana bagaimana dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia diangkat jadi anak-anaknya Allah. Bayangkan, dia pikir, wah, itu bukan lagi anak dewa neraka, anak Allah. Saya waktu itu baru kepikiran melek. Iya ya, betapa spesialnya ya kita jadi anak-anaknya Allah. Ya, orang lain bangga jadi anak dewa neraka. Kita percaya Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak Allah. Siapa yang bersyukur jadi anak-anak Allah? Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita bangun relasi yang kuat dengan Tuhan setiap hari. Ya, ada yang sempat kalau bertanya, saya ingat waktu itu ya dalam Komsel Jikom gitu ya, Gideon Community, bagaimana sih supaya kalau ibadah minggu itu semangat, ibadah minggu itu bergairah, antusias. Ya, ada dari antara kita itu ya yang menjawab, loh, jawabannya sederhana, bangunlah dari setiap hari relasi yang intim dengan Bapa. Saat teduh kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita perhatikan. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang dekat. Dia bukan orang asing, bukan makhluk asing bagi kita. Dialah Bapa kita. Ya sebagaimana dengan Bapa dengan anak begitu intim, begitu lekat begitu ya.
Ya mari kita menikmati keintiman itu dengan Bapa setiap harinya. Sehingga bahkan ketika hari Minggu kalau mau ibadah pun kita punya rasa antusias gitu ya. Saya teringat waktu saya itu bahkan dari usia-usia remaja gitu ya. Saya tuh memang saya sendiri juga nggak ngerti ya. Kenapa sih saya itu kok tertarik itu ke gereja banget gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata kalau ke gereja tuh wah semangat gitu. Sampai satu ketika pernah teman-teman pengurus remaja begitu ya. Selesai rapat begitu Minggu siang datangi saya. Sampai pembinaan datangi saya. Ayo ikuti loh teman-teman mau jalan-jalan ke mall gitu ya. Mau jalan-jalan ke mall. Ayo ikutlah jalan-jalan ke mall. Saya cuma jawab, enggak saya enggak tertarik kalau ke mall. Kalau diajak jalan-jalan ke gereja, nah saya mau gitu ya. Saya mau ikut ibadah. Tapi kalau jalan-jalannya ke mall, enggak lah. Waduh gitu ya. Waktu itu sampai kakak pembina saya, wah saya ini gumun loh. Baru ketemu anak remaja kok bisa kayak gini. Lebih suka ke gereja daripada suka ke mall gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudari. Tapi artinya ayo bagaimana dengan kita gitu ya. Adakah bukan ke gerejanya tapi adakah perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Bapa itu memang menjadi antusias kita gitu ya. Bagi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Bapa, jaminan keselamatan itu ada karena Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ayo kita bangun antusias kita untuk kita menikmati relasi yang intim dengan Bapa. Setuju katakan amin? Amin. Ya, ini dari Allah Bapa. Allah Bapa mengadopsi kita. Nah, bagaimana dengan jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sekarang? Ya, bagaimana dengan Allah Putra? Jaminan keselamatannya apa? Penebusan. Katakan sama-sama penebusan. 1, 2, 3. Penebusan. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan penebusan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita boleh baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 ini sama-sama. Kata dalam kurungnya nanti kita lewati ya. Kata yang di dalam kurung kita lewati. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dikatakan sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli itu menggunakan kata agorazo dalam bahasa Yunaninya. Boleh katakan sama-sama agorazo. 1, 2, 3. Agorazo. Nah, apa artinya agorazo? Ya, nah itu artinya kita sudah dibeli, ditebus. Coba kita lihat ini Wahyu 5 ayat yang ke-9. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Nanti dalam kurungnya dilewati ya. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membeli mereka. Itu menggunakan kata agorazo lagi. Itu penebusan yang pertama Bapak Ibu. Nah, apa sih artinya kata agorazo itu? Kata penebusan berasal dari kata Yunani agorazo. Itu artinya sebetulnya nuansanya adalah nuansa dari pasar dosa. Itu dibeli, tadi 2 kali ya, engkau telah membeli, dibeli begitu ya. Itu artinya membeli dari mana? Dari pasarnya dosa. Seringkali kata ini berhubungan dengan penjualan budak di pasar. Jadi digambarkan kita ini adalah orang-orang budaknya dosa yang ada di pasar dosa. Ya, dan Tuhan Yesus datang membeli kita dari pasar dosa itu supaya kita tidak lagi jadi budaknya dosa. Gitu ya. Nah, kata ini digunakan untuk menjelaskan orang percaya yang dibeli dari pasar budak dosa lalu dibebaskan dari ikatan dosa. Nah, itu penebusan yang pertama ada agorazo. Jadi dibeli dari pasar dosa. Kita yang budak dosa, kita dibeli. Begitu ya. Nah, harga pembayarannya tadi kita sudah lihat untuk pembebasan orang percaya dari dosa adalah kematian Yesus Kristus. Itu yang menebus. Jadi Yesus menebus, membeli dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib itu. Nah, tapi ternyata ada kata yang kedua. Coba lihat Galatia 4 ayat yang ke-5. Dalam kurungnya nggak usah dibaca ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi
anak. Jadi supaya kita diterima menjadi anak, supaya kita diterima jadi diadopsi jadi anaknya Bapa, itu Yesus diutus untuk menebus kita. Nah, kata menebus di sini menggunakan kata ex agorazo. Apa beda kata ex agorazo dengan agorazo tadi? Ya, kata kedua yang berhubungan dengan penebusan orang percaya itu adalah ex agorazo. Nah, orang percaya yang telah dipasar dari pasar berbudak itu agorazo tadi dikeluarkan. X gitu ya, ada kata X-nya, dikeluarkan dari pasar budak sekaligus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus itu menebus. Kalau kita ngomong, oh Yesus menebus kita, itu artinya dia bukan cuma membeli kita di pasar dosa, dari pasar dosa kita yang budak dosa, di pasar dosa kita dibeli. Enggak, bukan hanya dibeli, tapi kita disuruh keluar, kita dikeluarkan dari pasar budak dosa tadi ini. Ya, nah, tapi ada kata yang ketiga, kata penebusan itu apa? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat ya, kata telah ditebus, itu penggunaan kata di 1 Petrus 1 ini lain lagi, menggunakan kata lutro. Kata lutro ini adalah ini ya dari cara hidupmu yang lama, bukan penekanannya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi kita tahu di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, kata ketiga yang digunakan untuk menjelaskan penebusan adalah lutro, itu berarti mendapatkan kebebasan melalui pembayaran suatu harga. Orang percaya telah ditebus dengan darah Kristus yang berharga. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat bahwa ternyata yang namanya penebusan, pertama kita dibeli dari pasar budak dosa itu agorazo, lalu kita disuruh keluar dari pasar budak dosa itu ex agorazo, lalu penekanan bayarnya pakai apa? Bayarnya itu pakai darah Kristus. Bayarnya pakai apa? Pakai salib Kristus. Itulah lutro. Gitu ya, itulah lutro. Bukan dengan barang fana, emas, perak, tapi dengan darahnya Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang begitu ya, orang Kristen, ini ngomongin dua sisi ya, satu sisi orang Kristen, dia mungkin berkata, oh ya aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan aku kalau pas sakit gitu ya, doa. Kalau pas pergi, oh ya aku percaya Tuhan Yesus yang akan melindungi aku dalam perjalanan ini. Aku percaya Tuhan Yesus yang akan menjaga rumah yang ditinggal kosong. Nanti butuh cari pasangan hidup gitu ya. Oh aku percaya Tuhan Yesus yang akan menemukan aku dengan jodoh yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan menemukan aku dengan calon mertua yang terbaik yang datangnya dari Tuhan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti bicara soal pekerjaan, aku percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan aku pekerjaan yang terbaik sehingga keuanganku menjadi sangat makmur dan terbaik yang Tuhan sanggup berikan pada hidupku. Tapi ketika ditanya, yakin gak Tuhan Yesus juga yang menjamin kamu masuk surga? Orang Kristen pada umumnya juga bisa loh. Jadi, tunggu dulu ya, gitu ya. Saya ingat pada saat waktu saya juga masih remaja di persekutuan remaja juga ya. Salah satu pembicaranya sampai sempat tanya, siapa yang di sini yakin dengan pasti bahwa ketika matinya pasti masuk surga gitu ya. Anak-anak remaja juga sebagian besar gak yakin gitu ya. Aduh gak yakin. Kenapa kok gak yakin? Kan sudah percaya Yesus. Oh iya, tapi kan percaya Yesus perbuatan hidupku gak baik. Perbuatan hidupku kan gak berkenan. Aku pasti banyak dosa yang gak bisa lah masuk surga gitu ya. Duh enggak lah gitu. Nah berarti menganggap darah Yesus gak cukup untuk nebus.
Jadi keselamatan yang Anda pegang adalah darah Yesus plus harus plus perbuatan baik lah, plus hidup kudus dan lain-lain gitu ya. Padahal enggak, Alkitab ngajar kita darah Kristus cukup. Lalu pembicara ini bilang, saya di kantor gitu ya, saya di kantor sama teman-teman yang Kristen di kantor juga ditanya, yakin nggak masuk surga gitu ya? Gitu ya, padahal sudah pelayanan, sudah nggak yakin gitu dengan penebusan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana dengan kita? Saya harap kita semua bisa diteguhkan, diyakinkan akan jaminan keselamatan kita, bahwa Kristus sudah menebus kita dan itu sudah lebih dari cukup. Setuju, katakan amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sisi lain ada juga ya orang yang tidak percaya lalu misalnya suka melihat segala itu dengan logika. Coba Anda jawab dengan logika. Wah, ya. Jika Allah itu baik, kenapa ada banyak orang yang berbuat jahat di dunia ini? Misalnya gitu ya. Wah, coba Anda jawab dengan logika Anda. Nanti, itu saya baru ketemu ya TikToknya. Di TikTok baru hari-hari ini. Gambarannya itu orang menggambarkan lalu dia sampai surga. Malaikat melihat, oh kamu orang yang suka melogikakan imanmu. Coba jawab dengan logika Anda. Jika seperti ini, kenapa seperti itu? Gitu ya. Gak bisa masuk surga. Gitu. Lalu kemudian ada orang lagi pakai pamer di TikTok ya, masak begitu dengan berbagi daging terbanyak, dimasak dengan sangat banyak gitu ya, dengan mewahnya gitu. Kemudian dia membanggakan semua tuh, oh lihat aku di dunia, aku sudah berbagi dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Malaikat cuma bilang, enggak, ditolak. Lah, ada orang yang ketika datang biasa-biasa aja, reputasinya enggak ngapa-ngapain, enggak apa-apa. Malaikat udah bilangnya mau, yaudahlah mau masuk ke neraka juga sekalian gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, dia percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Darahku sudah menebus dia masuk ke dalam surga. Wah gitu ya. Jadi tujuannya bukan apa, menekankan bukan lalu keselamatan bisa seenaknya, bukan ya. Tapi poin yang mau disampaikan adalah kita perlu paham. Keselamatan itu bukan berdasarkan logika kita yang hebat, intelektual kita yang hebat, atau skill kita yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, yang namanya keselamatan itu bukan soal karena uang kita yang banyak, kesuksesan hidup kita, bahkan kedermawanan hidup kita, seberapa berbuat baiknya kita, enggak. Keselamatan itu dijamin karena ada darah Kristus yang menebus kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ini yang kedua ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, Allah Putra memberikan penebusan. Lalu apa yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus? Allah Roh Kudus itu memberikan kepada kita jaminan. Katakan sama-sama jaminan. 1, 2, 3. Jaminan. Ya, Allah Roh Kudus memberikan kepada kita jaminan. Nah, ya kita melihat apa yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus itu, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia itu yang melahirkan kembali orang percaya, memberi hidup kepada orang percaya. Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita pahami bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di saat itulah Roh Kudus melahirkan kita kembali, memberikan hidup kekal kepada kita. Mungkin kita bisa bayangkan kalau mungkin kita nih gelas yang kosong begitu ya. Nah, gelas yang berisi air itu tadi itu dituang ke kita begitu ya. Katakan kalau kita itu pakai ada gelas lalu kita buka botol minuman, entah itu botol minuman apa ya, dari yang mau bersoda sampai yang sehat gitu, kita buka tutup botolnya, kita tuang itu, dituangkan hidup kekal itu, dituangkan dalam hidup kita.
Sehingga kita tuh dilahirkan kembali, kepada kita dituangkan itu namanya hidup kekal. Tapi pekerjaan Roh Kudus sebagai jaminan tidak hanya berhenti sampai sini. Ya, berikutnya dikatakan Roh Kudus itu memeteraikan kita orang percaya. Pemeteraian itu menjamin warisan orang percaya di masa depan. Efesus 4 ayat yang ke-30 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi hidup kita Roh Kudus itu bukan cuma ngasih kita kehidupan kekal, kita dilahirkan kembali, enggak. Tapi dia itu ditancapkan dalam hidup kita, dia itu menjadi meterai bagi kita, seperti kalau surat menyurat supaya itu sah begitu ya, diberi meterai begitu ya. Itu Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, itu menjamin warisan kita sebagai orang percaya di masa depan sampai kekekalan itu. Itu dikatakan lebih lanjut ya kalau kita baca di Efesus secara lengkap ya. Baca nanti suatu ketika kita akan membaca kitab Efesus secara lengkap ya. Itu kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu ketika dia dimeteraikan dalam hidup kita, dia menjamin warisan kita orang percaya sampai kita memperoleh sepenuhnya seluruh keselamatan itu. Tapi bukan hanya itu saja. Tetapi bahkan dalam seluruh hidup kita ketika dia sudah memberkati kita dengan hidup yang kekal, dimeteraikan dalam hidup kita, dia itu bahkan berdiam di dalam kita. Dia tinggal dalam hidup kita dan itu kapan? Selama-lamanya. Boleh katakan sama-sama selama-lamanya. 1, 2, 3. Selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, mengenal Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Dan dia dikatakan menyertai kita untuk selama-lamanya. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, katakan di dalam kita ada Roh Kudus berdiam dalam kita selama-lamanya. Boleh katakan kanan kiri kita ya. Ya, Roh Kudus berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Amin. Amin ya. Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi kita perlu memahami Roh Kudus tidak seperti dalam perjanjian lama yang datang dan pergi. Sesekali datang lalu dia pergi, enggak. Dalam perjanjian baru dikatakan begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itulah Roh Kudus melahirkan kita kembali, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, dan Roh Kudus itulah yang akan terus berdiam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Seperti kalau kita tuh naik pesawat ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Saya dulu itu nggak ngerti gitu ya, kalau naik pesawat, kudunya, kepinginnya tuh kepingin cepet naik pesawat gitu, begitu pokoknya di ting tong gitu ya, sudah waktunya ini pesawat ini dibuka, wah rasanya mau cepet naik pesawat ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai satu ketika seseorang itu ngasih tahu saya gitu ya, ngapain sih buru-buru, kursimu tuh loh nggak akan dipakai orang lain. Kalaupun ada orang lain yang duduki kursimu itu gitu ya, kamu tinggal datang, kamu tunjukkan tiketnya, orangnya akan geser. Kenapa? Lah kursinya tuh sudah kamu di booking kok untuk kamu, gitu kan ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi kalau udah pesawatnya, ya ini santai aja, jalan aja biasa. Kenapa? Ya pokoknya jangan terlambat. Kalau pesawatnya udah terbang mah ya udah nggak bisa gitu ya. Kalau pesawatnya udah terbang. Tapi selama pesawatnya belum terbang, kita datang, ya udah datang aja. Bahkan duduk pasti akan dapat kok itu kursi kita. Bahkan kalau yang terlambat ya, naik pesawat pun terlambat, akan di bandara akan diumumkan kan. Misalnya ya, atas nama Bapak Isai Gandawijaya gitu ya, ditunggu naik pesawat apa gitu ya. Untuk segera datang, panggilan kedua, panggilan ketiga gitu ya, dipanggil untuk tetap ditunggu. Datang, naik, kenapa? Karena kita sudah pegang tiketnya, betul ya.
Kita sudah pegang tiketnya dan itu sudah ada nomornya. Kita nggak perlu khawatir tempat itu akan diambil sama orang lain gitu. Kita datang pasti akan dapat tempatnya. Nggak akan diduduki orang lain ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Roh Kudus itu sudah menjamin kita, menjadi meterai dalam kita, bahkan Dia yang berdiam dalam kita selama-lamanya, kita nggak perlu khawatir, wah nanti nggak selamat jangan-jangan. Nggak. Roh Kudus sudah jadi meterai kok dalam kita. Jaminan keselamatan dari Roh Kudus itu pasti nyata bagi kita. Setuju katakan amin? Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita sudah menangkap firman Tuhan ini, adakah kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Saya undang pemuji pemusik boleh maju depan ya. Jaminan keselamatan kita itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Allah Bapa Dia mengadopsi kita. Dari Allah Putra Dia menebus kita. Dari Allah Roh Kudus Dia memberikan jaminan bagi kita. Dia yang melahirkan kita kembali, Dia yang memeteraikan hidup kita, Dia yang menyertai kita selama-lamanya. Adakah kita mau percaya terus kepada Yesus Tuhan? Mari kita menyanyikan pujian ini sementara kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Kita telah bersekutu dalam perjamuan kudus. Asyar akan membagikan perjamuan kudus kepada setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekarang mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita semua akan berdiri dan kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI terlebih dahulu. Saya akan membacakannya kepada kita dan kita bisa mengikuti pembacaan ini bersama-sama. Pengakuan iman GBI versi ringkas. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Kedua, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Tiga, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Yang keempat, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Keenam, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Ketujuh, Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kita. Kami sungguh mengucap syukur buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua pengorbanan di atas kayu salib bagi kami. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami, yang menebus kami, membebaskan kami dari budak dosa, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Mari sama-sama kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita menghormati darah Kristus atas kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita menyembah Tuhan, kita naikkan doa penyembahan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Oh, kami
bersyukur buat darah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Syukur buat penebusan-Mu bagi kami. Tubuh dan darah-Mu menebus kami. Syukur, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan doa penyembahan kita. Kita angkat syukur kita atas penebusan Kristus bagi kita. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu bagi kami Bapa. Yesus, Kau yang menebus kami. Syukur. Kiana lana masyana lana magiana lana mu. Kiana lana masyana lana mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus untuk jaminan-Mu bagi kami. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Engkau lihat setiap tetesan air mata kami Bapa. Engkau lihat setiap hati kami yang bersyukur Yesus. Engkau lihat setiap hati kami yang bersukacita ya Roh Kudus. Yang Kau pikirkan Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami, untuk penebusan-Mu bagi kami, untuk jaminan-Mu, keselamatan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk Bapa yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang menebus kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjadi meterai bagi kami dan bahkan menyertai kami selama-lamanya, menjamin keselamatan kami. Sebab itu kami mau terus membangkitkan iman kami teguh hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini ketika kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, biarlah Engkau menguduskan, menyucikan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Biarlah itu menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kami semua memberi bukan karena kami untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama setelah kita tengadahkan kita ke hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu atas setiap kami ya Bapa. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan.